Karena kelihatannya sesuai gitu. Kita pendirian, maka dari itu mengapa kita pendirian hanya diwariskan dari ibu. Jadi karena non pendirian yang di sini itu pada mitologi dia tidak mengikuti sama sekali dari ibu biologi. Ini gelombang pertama nih, kadet yang menyelesaikan ujian. Alhamdulillah, satu gelombang dinyatakan lulus semuanya. Oke, sekarang siapa yang mau cerita tadi gimana tadi pengalamannya? Silakan. Yuk, silakan gimana? Jadi mungkin dari saya sendiri karena ini juga kami orang pertama, kami juga baru orang pertama yang mengalami tes SOKA ini. Jadi kalau dari saya sendiri, pertama saya tidak merasa excited karena di ujian ini kami merasakan bagaimana kami sebagai dokter dapat menjelaskan suatu kondisi atau suatu kondisi pasien tertentu kepada seorang yang benar-benar dokter yang benar-benar memahami hal tersebut. Jadi kami di sini juga merasa senang, proses ini merasa senang karena saya dapat belajar menjadi bagaimana sih sejatinya seorang dokter ketika menjelaskan penyakit kepada pasiennya atau kepada dokter yang lebih mampunya dalam artian itu sih. Oke, terima kasih. Grogi nggak tadi ujiannya? Tidak. Oh, bagus. Mentalnya tangguh nih. Siapa lagi yang mau ngomong? Ya kan? Ya, siapa lagi? Oke, yuk. Izin Kadet Clara yang memberikan pendapat. Tadi saya menjelaskannya cepat, jadi lebih banyak waktu untuk penguji bertanya-tanya. Tapi saya bersyukur karena apa yang saya pelajari bisa keluar semua dan bisa saya jawab. Jadi dan pengujinya juga mengayomi dan memberikan saran-saran untuk SOKA kedepannya agar bisa lebih baik ke depannya. Oke, kira-kira nilaimu berapa kira-kira? Lulus pas di atas 8 lah. Bagus ya lah, NBL-nya aja 76 ya. Kemudian di atas 8, bahkan di atas 9 kalau bisa. Ada lagi? Silakan. Pertama-tama karena ini kan pengalaman baru bagi saya. Jadi kalau menurut saya pribadi, sebenarnya yang susah itu bukan memahami materinya, tapi bagaimana cara kita menjelaskan secara sistematik dan juga mudah agar dipahami oleh pasien ke depannya. Ya, sip. Kalau saya seperti itu. Iya, karena memang SOKA ini juga melatih kemampuan komunikasi kamu, systematic thinking ya. Ya. Kira-kira membebani nggak SOKA ini? Tidak. Alhamdulillah. Mungkin karena izin beberapa hari ini kan kami ada kegiatan semisal contohnya PGG ini. Mungkin di situ yang membebani itu waktu kita. Jadi bahkan saya sendiri sama Asu juga tidurnya agak. Berapa jam rata-rata kamu tidur semalam? Tidak tidur. Tidak tidur, serius? Tidak tidur sebelum ada. Tidak tidur terus belajar gitu ya? Karena mungkin ya waktu sendiri terbatas. Oke, berarti sekarang sudah terbayarkan apa yang kamu lakukan ya. Alhamdulillah. Oke, selamat ya semua ya. Makasih. Sama. Ya, ini pengalaman pertama kami yang ujian lainnya sudah pernah, OSCE, tapi yang SOKA ini baru, sehingga hari ini pengalaman yang kita dapat saya anggap luar biasa. Melihat cara-cara memahami mahasiswa kita, cara berpikir, kemudian berpendapat, mengemukakan reasoning sambil menambahkan referensi yang mereka dapat dengan waktu yang ditentukan. Pertama-tama yang paling saya kaget itu variatif ya ternyata ya kemampuan kadet dalam menjelaskan materi-materinya, dalam menganalisis kasus gitu. Kemudian ada yang sampai benar-benar dalam, detail dan nyampe semua
LO-nya, cuma masih memang ada yang masih separuh-separuh gitu. Nah jadi mungkin ya jadi kelihatan lah variatifnya ya. Jadi banyak ya. Yang pertama, kalau buat kadet itu tentunya bisa nggak cuma lebih produktif mungkin ya, jadi nggak cuma berpikir kemudian menebak-nebak gitu, atau berpikir kemudian analisisnya sebatas oh ya udah begitu. Tapi di sini Socha ini menantang satu kemampuan lagi mahasiswa gitu. Jadi selain menganalisis, kemudian menyusun gitu materinya gitu, apa yang akan dijelaskan. Nah yang ketiga, dia mampu atau menantang mahasiswa untuk menjelaskan gitu secara sistematis dari kasus tersebut dan mengimplementasikan apa yang telah mereka pelajari dalam kasus tersebut, seperti itu. Jadi kalau menurut saya tentu Soka ini bisa memicu ya, menjadi pemicu mahasiswa untuk belajar lebih dalam karena tantangannya tiga tadi gitu. Dan saya rasa ini aplikatif banget karena nantinya sebagai dokter tentunya ya gitu, kita tantangannya bukan hanya menulis rekam medis gitu, tapi juga menjelaskan kepada pasien gitu. Jadi Soka ini aplikatif banget dan memicu mahasiswa untuk terus belajar nggak cuma sekedar paham gitu, tapi juga bisa menjelaskan gitu. Menurut saya Soka ini sangat terlihat mana yang menguasai dan mana yang tidak menguasai. Dan di samping itu Soka pertama di FK Unhar ini menurut saya sudah sangat bagus, mulai dari waktunya dan pengaturan gelombangnya, dan juga penguji-pengujinya itu berfokus kepada learning objektif dan tidak bertanya di luar itu, sehingga kita bisa menjawabnya dengan hasil belajar kami dan bisa menambahkan apa yang tidak kami presentasikan sebelumnya.